Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bil af'alil katsiratil mutawaliyati kasala fi harakatin. Wa bil af'ali lan batal malih apa salat kelawan pira-pira fi'il, pira-pira penggawean al-katsirati kang akeh, al-mutawaliyati kang nuli-nuli terus menerus. Af'al katsirah yang terus menerus. Wabil harakati lan kelawan sah harakat, kelawan sah obahan, tapi al-mufritati kang banget. Wa bi ziyadati ruknin lan kelawan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawe. Wa bil harakati lan kelawan sak harakat, sak obahan, kelawan obahan al-wahidati kang siji tapi lil lahbi krana arahe dolanan. Jadi gini, pembahasannya masih seputar tentang mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan apa? Shalat. Perkara sing batalkan shalat. Kemarin sudah dijelaskan al-mubtil yang pertama, hal yang membatalkan sholat yang pertama adalah an-nutq atau al-kalam, ngomong dengan omongan manusia, walaupun hanya dengan 2 huruf ataupun dengan 1 huruf, tapi yang mufhim. 2 huruf seperti contoh ngomong kopa, nah itu 2 huruf, atau pako, atau laka, kala, ya itu 2 huruf. Oleh sholat ngomongnya kala, atau ngomong ya, yang huruf-huruf hijaiyah 2 huruf alhasil. 2 huruf membatalkan apa? Sholat. Atau 1 huruf tapi mengandung makna yang memahamkan. Contohnya 1 huruf qi, maknanya apa? Ihfaz, jagalah, qi. Atau fi dari al-wafa, nuhonilah, atau apa sih? Datangilah, bayarlah, fi, bayarlah, tanggung jawab sira, fi. Atau ro dari ro'a, ya ro ru'yatan, yaitu apa? Lihatlah. Itu 1 huruf tapi apa? Mufhim. 2 huruf tidak mufhim membatalkan. 1 huruf yang mufhim membatalkan. Kalau tidak mufhim berarti tidak membatalkan. Illa innasiya wa qalla, kecuali ngomong sitik. Kalau sedikit tapi tidak disengaja alias nisyan, maka hukumnya tidak batal. Seperti berapa? Sedikit itu seperti sit kalimat, 6 kalimat. Ketika dia tidak lupa, kelalen ya, lupa atau tidak tahu, tapi jahil yang makdzur. Ada jahil yang makdzur, ada jahil yang ghairu makdzur. Jahil yang makdzur, bodoh yang diampuni, bodoh yang dianggap uzur adalah 1
ketika qaruba ahduhu bil Islam, bodoh karena baru masuk Islam. Atau yang kedua, nasya'a ba'idan anil ulama, hidup jauh dari ulama. Maka dua alasan ini tidak tahu, jahil ataupun nisyan, dianggap uzur, tidak masalah. Karena baru masuk Islam ya wis ora apa-apa. Kalau dia hidupnya dekat dengan ulama, pondok pirang-pirang, majelis pirang-pirang, kiai pirang-pirang, ustadz yang ngamprah, tapi ini memang dheweke ora gelem apa? Tidak mau ngaji, tidak mau mendekat kepada mereka. Maka bodohnya dia bukan bodoh yang makhluk, karena dia hidup dekat dengan ulama tapi tidak mau apa? Belajar. Maka dianggap jahil yang ghairu makhluk. Artinya kalau dia suatu saat kok sholat ngomong karena nggak tahu bahwa itu haram, tetap dikatakan batal. Jadi hasilnya gini ya, hasilnya ya. Hasilnya gini. Hasilul kalam fis-shalah. Ringkasan ataupun hasil ngomong di dalam apa? Salat. Yang pertama, kalau kalamnya itu banyak, jika kanal kalamu katsiran, maka hukumnya yubtilu mutlak. Artinya mutlak sawa'un kana muta'ammidan, sengaja, ya. Jadi kalau ngomongnya banyak ya, maka sholatnya batal. Entah sengaja ataupun lupa. Yang kedua, kalau idza kana al-kalamu kita ngomongnya, maka hukumnya bagaimana? Yubtil idza kana muta'am tidak sengaja. Artinya kalau dia nasian, dia lupa kalau sedang sholat, maka tidak batal. Makanya illa innasiya wa qalla. Ibaratnya itu illa innasiya wa qalla, kecuali sedikit dan dia lupa, tidak batal. Tapi kalau sedikit kok sengaja, maka tetap dikatakan apa? Batal. Jadi kalam yang dianggap tidak membatalkan sholat, ya, kalam yang dianggap tidak batal sholat, yaitu al-kalam alladzi
la yubtilu as-shalah, omongan yang tidak membatalkan sholat. Satu, idza kana nasiyan, ketika lupa kalau dirinya sedang apa? Sholat. Yang kedua, al-kalam qalil maksudnya ya, al-kalamul qalil, kalam yang sedikit. Yang tidak membatalkan sholat. Satu, idza kana nasiyan. Yang kedua, idza kana jahilan, ketika dia nggak tahu, betul. Nggak tahu kalau ngomong itu hukumnya haram dalam sholat. Jahil di sini adalah jahil yang ma'dzur. Artinya jahil ma'dzur ada dua. Satu, qaruba ahdihi bil Islam, dia baru saja masuk Islam, ataupun naja'ah ba'idan anil ulama, hidup jauh dari ulama. Kalau dia dekat dengan ulama, nggak mau haji, maka bodohnya tidak dianggap makruh, tidak dianggap ulur, tetap batal sholatnya, dia berdosa. Yang ketiga, kalam qalil yang tidak sampai membatalkan sholat, idza sabaqa lisanuhu, ketika sabqul lisan, kepleset orang sengaja ngomong. Ya, kepleset orang sengaja ngomong. Lagi sholat juga ngomong, aduh. Karena orang sengaja ngomong aduh, orang sengaja. Sabqul lisan, karena lagi sholat ketiban ketiban meja semua. Aduh. Nah, itu sabqul lisan, tidak batalkan apa? Sholat. Jelas ya? Yang pertama. Sedangkan kalau mengucapkan satu huruf itu tidak disengaja, meskipun tidak batal meskipun disengaja, kecuali ya, ketika di situ memberikan paham. Satu huruf tapi memberikan apa? Paham. Contohnya qi atau ri atau fi atau ro, satu huruf tapi kok ufhim, maka membatalkan sholat. Atau yang kedua, ketika hurufnya dibaca panjang, satu huruf tapi dibaca panjang. Fa itu tidak memberikan paham, tapi kok fa, jadi panjang, menjadikan huruf itu batalkan apa? Sholat. Dan ketika sengaja ya, Yang ketiga, satu huruf tapi niatnya guyonan, dolanan. Nang sholat ngomong satu huruf tapi guyonan. Lagi sholat kali katanya ja. Ngomong ja dong, batal sholatnya. Kenapa? Karena ngomongnya apa? La'ab, guyonan. Jelas ya? Ini ringkasan ataupun hasil daripada masalah kalam ataupun nutuk fi sholat. Kalau dalam sholat melafadzkan kalimah, tapi kalimah yang nazmul Quran, ngomongi wong liya nganggo bahasa Al-Quran. Contoh gini, lagi sholat, Allahu Akbar. Ketika lagi sholat, ana wong totok-totok, Assalamualaikum, panblek. Akhirnya dia memberikan izin untuk masuk, tapi dengan nazam Al-Quran atau bacaan ayat Al-Quran. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Atau lagi sholat, perintah wong kon jukut sesuatu, kon jukut kitab. Ya, kon jukut apa? Kitab. Dalam Al-Quran ada Allah Ta'ala dawuh, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Itu kan ayat Al-Quran. Tapi perintah wong tapi dengan ayat Al-Quran. Lagi sholat,
Anak bocah ngomong, oh anak kita tiba, jegrek tiba. Lagi sholat kan orang mungkin nulungi. Anak bocah yang pinggirnya kok mirip kita pernah nulungi. Akhirnya dengan ayat Al-Quran, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Tapi dengan ini kan ayat Al-Quran. Bagaimana hukumnya membaca ayat Al-Quran dengan ada keniatan mentafhim, memberikan paham kepada orang lain? Yang pertama, kalau dia niatnya membaca ayat Al-Quran, tidak ada niat lain selain qiraatul Quran, maka tidak membatalkan sholat. Karena dia betul-betul membaca apa? Ayat Al-Quran. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Niatnya apa maca kayak gue? Niatnya maca Quran, orang batal. Atau perintah wong mlebu omah, udkhuluha bisalamin aminin. Apa niatnya? Niatnya maca Quran, orang niat aweh ngetika mlebu. Maka yang pertama ya, ketika yaqsidul Qur'ana faqat, hanya bertujuan membaca Al-Quran, sholatnya tidak batal. Yang kedua, kalau tujuannya mentafhim, memberikan paham kepada orang lain supaya mengambil kitab atau supaya masuk ke dalam rumah dengan isyarah bacaan Al-Quran, niatnya tafhim, tidak niat membaca Al-Quran, maka membatalkan sholat. Sholatnya batal meskipun yang dibaca ayat Al-Quran, tapi tujuannya bukan membaca Al-Quran, tapi mentafhim, memberikan paham kepada orang lain untuk mengambil kitab atau untuk masuk ke dalam rumah. Sholatnya batal karena niatnya tafhim. Yang ketiga, kalau niat dua-duanya bagaimana? Niat maca Quran plus niat tafhim. Niatnya apa, Din? Kon mau maca khudil kitaba biquwwah, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Satu, saya niat baca Al-Quran, sekalian saya memberitahu Anda untuk mengambil kitab yang jatuh. Bagaimana hukumnya? Tidak batal juga. Sama dengan ketika dia hanya niat membaca Al-Quran, tidak membatalkan sholat. Yang keempat, ketika tidak niat apa-apa, atlaqo, la nawa qiraatan wala nawa tafhiman. Nyontoh yang penting maca Quran. Niat apa? Orang niat apa-apa. Orang niat maca Quran, orang niat memberikan paham. Atlaq. Ditakoni pokoknya mutlak. Pokoknya maca ayat wis kayak ketok. Orang niat apa-apa. Maka bagaimana dalam hal la yaqsidu syai'an, salatnya juga batal. Jadi batal dua, tidak batal dua. Tidak batal ketika niat maca Al-Quran dok. Yang kedua, niat maca Al-Quran plus tafhim, memberikan paham kepada orang lain. Batal ada dua juga. Yang satu ketika niat tafhim saja. Yang kedua ketika tidak niat apa-apa. Hukumnya yang dua batal. Jelas ya? Kalau dalam sholat, di dalam sholat dia ngomong, ngucap tapi ngucap kurbah, satu amaliyah kurbah, ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya ibadah seperti apa? Idku raqabah, memerdekakan budak, ya, atau mewakafkan sesuatu, atau melafadzkan iktikaf, atau melafadzkan nazar tabarrur, bukan nazar lajat, nazar tabarrur. Dalam sholat bagaimana? Contohnya bagaimana? Dalam sholat
dia melafadzkan itik. Dia punya abd namanya Zaid, dalam salat Zaidun hurrun. Ya, Zaidun hurrun. Atau nisbatan niat i'tikaf lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Jadi niat i'tikaf dilafadzkan lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Atau dia nazar bersedekah lillahi alayya an atasaddaqo. Dia nazar akan bersedekah lillahi alayya an atasaddaqo bi alfin mathalan, dengan 1.000 rupiah. Apakah lafadz-lafadz qurbah semacam ini, iktikaf, nazar, memerdekakan budak, atau ibra, mewakafkan sesuatu juga, apakah membatalkan sholat? Indal Imam Ibn Hajar tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan apa? Sholat. Begitupun Al-Imam Ar-Ramli sependapat dengan Imam Ibn Hajar di dalam masalah nazar. Jadi ketika dia nazar tabarrur, ya, lillahi alayya an atasaddaqo bi alfin, tidak batal. Tapi untuk yang lain, nisbate itik, nisbate iktikaf, Imam Ramli batal. Ibn Hajar tidak batal. Jelas ya? Itu masalah al-kalam. Bun. Saniki hal kedua yang membatalkan salat adalah wabil af'alil katsirati al mutawaliyati katsalasi harakatin. Melakukan 3 gerakan, 3 fi'il, 3 gerakan yang terus menerus juga membatalkan apa? Salat. Kalau hanya 1 gerakan atau 2 gerakan tidak batal. Contoh, salat. Nah, tangannya maring mata. Nah, ini tidak batal. Tidak batal. Karena dianggap ini 1 gerakan. Ketika tangan memegang mata dan tidak sampai berhenti, langsung. Ini dianggap 1 fi'il, tidak membatalkan sholat. Ataupun 2 fi'il yang mutawaliyah sekalipun tidak batal. Contohnya, nah ini tidak batal juga karena baru 2 fi'il. Yang membatalkan adalah salah satu af'al, 3 fi'il yang mutawaliyah. Nisbatnya 3 fi'il kalau tidak mutawaliyah, orang nuli-nuli ada jedanya juga tidak batal. Telung kerjaan, tangan kamaring siji, loro, telu, tidak batal. Kenapa? Karena tidak mutawaliyah. Tapi dengan tidak ada niat la'ab loh ya. Kalau la'ab meskipun 1 harokat, ya, wabil harakatil wahidal la'ab, hukumnya apa? Hukumnya batal. Jadi niat maring niatnya dolanan batal. Atau hanya, nah itu kok niatnya dolanan, 1 harokat kok dolanan, hukumnya apa? Hukumnya batal. Karena disebut la'ab, 1 harokat tapi dolanan, atau 1 khutbah dolanannya batal. Atau 1 harokat yang mufritoh, 1 gerakan tapi mufrid, gerakan yang sing banget. Contoh kayak anjlok, lagi sholat tiba-tiba, nah itu kan 1 gerakan. Anjloknya apa sih? Ya kayak vampir, jelek ngono. Iya, itu apa namanya? Batal meskipun hanya 1 harokah, 1 fi'il. Tapi kalau mufrid hukumnya batal. Jadi kemutan.
Anak cerita nang rubat, cerita. Ada salah satu daripada thalabah itu majdzub, jadzab. Wong jadzab ya polos, memang polos. Wong polos. Memang jadzab polos. Orang digawe-gawe memang asli, jadzabnya asli. Bukan jadzab kok dibikin-bikin, itu tidak. Memang asli. Asli wong jadzab, wong polos. Akhirnya satu ketika dikerjani. Ketemu karo jamaah-jamaah ya dikerjani. Biasa. Sampeyan ki dong pan mlebu maring halaqah, maring kelas. Ki sing hormat. Cara penghormatannya priben? Cara penghormatan masuk kelas itu gimana? Cara penghormatan masuk kelas itu dari mulai pintu kon tangannya kayak gini. Melaku karo anjlok. Jadi kayak melakukannya apa? Hampir. Kayak gue, iya kayak gue. Karena memang polos dia enggak ya, Allah yarhamu. Tinggal wong. Memang dia Masya Allah wong polos, memang wong orang duwe dosa ya, wong orang duwe dosa. Dikerjani ketemu aja sing nakal-nakal sing. Akhirnya temenan ketika dia terlambat. Halaqah kan seperti ini halaqah. Jadi di masjid masing-masing kelas jajaran mana ya. Tiba-tiba dia masuk ke masjid dari pintu, mungkin jaraknya sing lawangnya juk meneh halaqah nang kene kelas. Sing kana mlaku nglewati pirang-pirang halaqah kayak vampir. Sing ada wong semesti guyu kabeh ngakak. Ana apa coba? Kan vampir. Memang asli ora digawe-gawe, memang asli. Saking polos itu, Pak. Allah yarham. Bening menati dah ya. Iya, wong kono guyu kabeh yo. Iya, karena dikerjani ya, ternyata dikerjani teneng jamaah-jamaah dikerja waktu itu dikerjani ya Allah ya. Allah yarham, masyaallah. Jadi orang digawe-gawe memang asli, dia memang asli cukup ya. Jadi kalau dalam salat kok satu gerakan seperti itu, gejluk itu batal, salatnya batal. Karena termasuk satu fi'il yang mufritah, yang banget, sing nemen. Membatalkan salat. Jadi af'al al-katsirah mutawaliyah, 3 gerakan atau satu gerakan yang mufritah itu membatalkan apa? Salat. Atau satu gerakan tapi tujuannya apa? Main-main, tujuannya dolanan, guyonan juga membatalkan salat. Atau juga ziyadati ruknin fi'liyin, nambahi rukun fi'li secara sengaja. Nambahi ruku, nambahi sujud ya, dalam 1 rakaat kok sujud ping 3 sengaja salatnya batal. Atau menambahi ruku ping 3 rukuke salatnya batal, nambahi rukun fi'li. Rukun fi'li nambah salatnya batal. Kalau memang sengaja, kalau memang lupa enggak masalah, kalau kelalaian ora masalah. Kelalaian mikir sujud apa durung ya, akhirnya sujud karena dia lupa tidak menjadi masalah. Karena lupa. Tapi kalau sengaja batal. Ada anggota tubuh yang di situ meskipun gerakannya banyak, tapi tidak membatalkan sholat. Ada 4 hal dalam sholat, banyak gerakan tapi tidak membatalkan apa? Sholat. Yang pertama, dalam sholat syiddatil khauf, jelas banyak gerakan tidak batal apa? Sholat. Dalam keadaan perang, iltihamul qatl, orang bisa dipisah, ada perang, itu kan banyak gerakan. Itu sholatnya tidak masalah. Karena sholat dalam keadaan syiddatil khauf. Yang penting orang bengok-bengok. Sing perang, pas perang, masalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau perang nggak masalah. Tapi anggar bengok-bengok batal. Kalau dia berteriak selain daripada
apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan sholat, maka hukumnya apa? Batal. Serang, nah itu batal. Serbu itu batal ya. Takbir batal juga ya. Naam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sholat sunnah fis safar. Sholat sunnah fis safar kan boleh. Sholat sunnah itu kan dalam keadaan berjalan kan boleh. Jadi lagi melakukan kalau sholat, karena ini perjalanan, kalau melaku. Macam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim kan sudah saya terangkan bahwa sholat sunnah safar boleh dilakukan dalam perjalanan, imma masyian atau rakiban. Kalau masyian maka menghadap kiblatnya ketika dia takbir, ketika rukuk, ketika sujud. Yang lain daripada itu dia berjalan nggak masalah. Jadi melaku pirang-pirang orang masalah. Karena memang sholat dalam keadaan sholat sunnah fis safar. Kemudian juga ada bukan dalam keadaan safar, bukan juga dalam keadaan syiddatil khauf, tapi tidak membatalkan sholat meskipun gerakannya banyak. Yaitu ketika gerakannya lisan. Nah, lisan obah-obah. Tapi orang niat dolanan obah-obah tidak menjadi masalah. Ya, ataupun udzun, kupingnya obah-obah. Juga tidak menjadi masalah. Ya, atau syafah lambe. Orang jadi masalah juga. Atau ya, zakar. Apa zakar? Lagi sholat atau obah niki nenten. Obah. Ya. Batal apa salatnya? Angger niat dolanan ya batal, angger niat dolanan. Tapi angger semua gerak-gerak dewek ya ora batal. Juga al-ajfan ini, kedipan mata. Tidak batal juga. Jadi kedip-kedip ora batal meskipun mutawaliyah. Jelas ya? Itu anggota yang tidak menjadi masalah ketika dilakukan mutawaliyah. Wabil ukuli lan batal malih kelawan panganan. Jadi al-ukul bi dhammatin, ukulun. Ai maknane al-ukul maknane al-makul. Kalau al-aklu bil fathi maknanya pekerjaan makan. Jadi wong lagi mangan namanya al-aklu. Angger panganannya namanya apa? Namanya al-ukul. Ukul itu makanannya. Ya. Ukul makanannya, akal pekerjaan makan. Jelas ya? Iya. Jadi tidak sama dengan sahur dan suhur. Kalau suhur itu justru fi'ilnya suhur. Suhur ay fi'lul akal fis sahri. Namanya suhur. Lagi pan apa? Pan suhur. Tegese pan mangan sahur. Kalau makanan yang dibuat sahur namanya sahur. Sahur ini makanannya. Makanan namanya sahur, pekerjaan makan di waktu sahur namanya apa? Suhur. Iya. Sama dengan wudu dengan waldu. Kalau wudu pekerjaan melakukan amaliyah namanya wudu. Dari mulai basuh muka, tangan, kaki itu namanya wudu. Kalau air yang digunakan untuk berwudu namanya apa? Al-wudu. Ma yutawaddu bihi namanya wudu. Jadi sahur wudu, suhur wudu. Tapi kalau dalam akalnya itu malah berbalik. Kalau yang ukul itu justru makanannya, kalau akal pekerjaan makannya. Kalau pekerjaan makan sudah dibahas dalam masalah al-af'al. Tapi kalau ukulnya bagaimana? Jadi meskipun tidak ada pekerjaan memakan,
Ujug-ujug mlebu dhewek panganane tanpa ada madhu, tanpa ada pengunyahan, maka membatalkan apa? Salat. Wabil ukulan kelawan panganan. Wasyurbilan minuman tegese biwusuli ahadihima ilal jauf mujarrad anin an nahwil madghi. Jadi makanan yang masuk ke dalam rongga, ke dalam jauf, maring leher meneh tanpa ada madhu, langsung bleng mlebu salatnya batal. Atau nginum bleng mlebu salatnya batal. Kalau dengan madhu berarti ada fi'il. Kalau memang mengunyahnya sampai 3 kali berturut-turut, nah itu batal. Karena ada pengunyahan. Ada akal yang kasir yang tidak dimakfu. Illa innasiya, kecuali lamun lali sapa man wa qalla lan sidik. Apa mayuk kalau mayusyrab. Kecuali kelalen. Dalam arti kelalen lagi sholat. Nyong lagi sholat jebule ya anak selilit nang apa namanya ada khalal fil asnan dilek bae. Nyong lagi sholat jebule ora batal karena dia lupa. Dalam keadaan lupa tidak masalah. Dengan catatan sedikit kelalen tapi akeh batal. Jadi bedanya ngono. Kalau dalam sholat sedikit lupa tidak batal. Sedikit lupa tidak batal. Ada yang masuk ke dalam rongga sedikit dan lupa tidak batal. Kalau banyak meskipun lupa batal. Jadi ana wong lagi sembahyang kelalen bahwa lagi sembahyang. Ada mangan pirang-pirang mangan dilek bae ya. Ya, dipakani ager-ager seumpama, dilek bae. Karena akeh tetap batal meskipun lupa sedang apa? Salat. Berbeda dengan puasa. Ketika puasa sedikit atau banyak, kalau dia lupa puasanya tidak batal. Indah Nawawi seperti itu, Imam Nawawi apa al-katsir kaqalilihi. Jadi kalau dia lupa akeh ora batal, Imam Rafi batal. Agar akeh kelalen batal Imam Rafi. Imam Nawawi ora akeh kelalen ora batal. Mangan secepon wareg baru alhamdulillah wis wareg ya Allah nyong lagi puasa ya, ora masalah. Karena dia dibagi rezeki dari Gusti Allah ya. Meskipun akeh ora batal ketika puasa. Jadi kalau sholat sedikit lupa tidak batal. Tapi kalau banyak meskipun lupa tetap hukumnya apa? Batal. Lah kadar sedikit itu seperti apa? Di sini Al-Imam Qadhi Husain mengatakan bahwa kadar makanan sedikit yang masuk ke dalam jauf dan dikatakan tidak batal ketika lupa, ketika ala qadri simsim. Ngerti simsim? Hah? Simsim itu apa sih? Ya kayak wijen lah ya, simsim. Yang cilik kayak simsim. Ya. Ora batal. Kalau lebih kecil dari simsim enggak batal ya. Angger kadar sak simsim al-mutamat batal. Tapi angger cilik lebih kecil dari simsimah tidak batal. Kelalen ngelek anak gudal, anak selilit dilek bae. Nyong lagi sholat ya, ora masalah. Karena dia lupa dan hukumnya sedikit. Wa biniyati qat'is salati wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi manfaat fid din wa dunyal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.